sahabat Josmen. Halo sahabat Josmen. Kamu nanya Josmen lagi ngapain? Saat ini Josmen lagi baca tentang infografis mengenai co-firing. Co-firing itu apa? Oh, kamu mau tahu? Co-firing itu merupakan proses penambahan biomasa sebagai bahan bakar pengganti parsial atau bahan campuran batubara di PLTU. Gampangnya kayak gini. Jadi, selain memakai batubara, PLTU juga bisa menggunakan contohnya misalnya sampah, serbuk kayu, dan biomasa lainnya. Di PLTU Jeranjang sendiri, salah satunya menggunakan bahan bakar biomasa menggunakan sampah. Kamu penasaran kan? Gimana sih? Kok bisa bahan bakar dari sampah itu bisa menghidupkan PLTU dan menghasilkan listrik? Yuk, ikutin Josmen untuk lihat liputannya. Nah, kali ini Josmen sudah berada di TPA Kebun Kongok. TPA Kebun Kongok ini merupakan tempat pembuangan akhir sampah yang berada di dekat unit PLTU Jeranjang. Dan di sini pula kita akan melihat proses pengolahan sampah menjadi bahan bakar SRF. Yuk kita lihat. Halo Josmen. Ya teman-teman, kenalin, ini adalah Mas Anang. Dia adalah sahabat Josmen yang bertugas untuk pengelolaan sampah menjadi bahan bakar biomasa SRF. Kalian pasti penasaran kan? Gimana cara pengolahannya? Yuk kita tanya-tanya sama Mas Anang. Mas Anang, tolong dong Josmen dan sahabat Josmen yang lain dijelasin gimana sih kok bisa sampah itu bisa berubah menjadi bahan baku SRF yang digunakan untuk co-firing PLTU batubara. Gimana itu Mas Anang? Jadi begini Josmen, pertama-tama sampah yang datang dari dua kabupaten tersebut dilakukan proses pemilahan. Nah, jadi dipilah dulu, itu kan sampahnya masih gabungan, ada yang jenisnya organik dan anorganik. Nah, yang kita ambil sampah jenis organik. Nah, kemudian sampah organik tersebut kita pilah yang jenisnya dedaunan dan rantingan. Kemudian kita masukkan ke dalam box biomisasi. Nah, setelah dimasukkan ke dalam box biomisasi, sampah tersebut ditaburkanlah bioaktivator. Tujuannya untuk mempercepat proses pengeringan. Nah, di dalam box biomisasi ini proses pengeringannya tersebut memakan waktu hingga 6-7 hari. Setelah sampah melewati proses biomisasi selama 7 hari, selanjutnya sampah tersebut akan kami bawa ke dalam ruang pencacahan. Baik Josmen, kita ke ruang pencacahan. Oke, ayo. Jadi ini nih Josmen. Jadi sampah yang telah melewati proses biomisasi selama 7 hari tersebut, maka selanjutnya akan dicacah melalui mesin ini. Oh gitu Mas Anang, aku boleh nggak ikutan mencoba? Boleh Josmen, ayo silahkan Josmen, mari. Mumpung ada Mas Anang nih, aku penasaran mau megang gimana sih rasanya. Wah, aku malah jadi kotor. Aduh, tolong. Setelah tadi kita melihat bagaimana proses pengolahan sampah menjadi co-firing biomasa. Nah, sekarang Josmen sudah berada di Kolyat PLTU Jeranjang. Tuh, kalian bisa lihat kan tumpukan batu bara dan biomasanya. Nah, ini nantinya yang akan dijadikan bahan bakar untuk menghasilkan listrik di PLTU Jeranjang. Kalian pasti penasaran kan gimana prosesnya ya? Yuk, ikutin Josmen. Nah, itu ada Kang EF. Yuk kita samperin. Halo Kang EF. Ya, sahabat Josmen, perkenalkan, ini adalah Kang EF Mustafa. Beliau adalah pegawai PLN Indonesia Power yang bertugas di area call handling ini. Nah, sebagaimana yang rekan-rekan tahu, Kang EF juga Ranger PLN Indonesia Power loh.
Nah, kalau boleh tahu, gimana sih Kang Eep rasanya jadi ranger? Oh, menjadi ranger itu di samping sebagai aktualisasi diri juga sebagai sarana pembawa angin perubahan menuju yang lebih baik bagi keberlangsungan perusahaan. Wah, keren banget ya. Jadi Kang Eep selain sebagai pegawai juga sebagai ranger, dan itu sangat berdampak buat kita semua, baik secara Insan Indonesia Power maupun untuk PLN Indonesia Power itu sendiri. Nah, Kang Eep, Josmen mau bertanya nih. Kan kemarin Josmen sudah berkunjung ke TP Kebon Kongo, dan Josmen sudah melihat proses mengubah sampah menjadi co-firing biomasa. Nah, Josmen pengen nanya, kira-kira gimana sih proses selanjutnya dari hasil co-firing ini sehingga bisa tercipta energi listrik? Ya, bisa kita lihat di belakang kita itu ada tumpukan biomasa yang salah satunya hasil produksi dari Kebon Kongo. Ya, di sini yang biomasa itu akan dicampur dengan batu bara dengan komposisi 4-5%. Setelah dicampur, dimasukkan ke dalam emergency hopper, selanjutnya akan digerus di crusher, dan terakhir disimpan di bunker sebelum masuk ke boiler di unit. Gitu. Boleh dong ajak Josmen ke sana? Aduh, capek juga ya. Padahal Josmen udah punya sayap dan bisa terbang, tapi ternyata naik ke atas bunker ini juga capek ya. Aduh. Nah, Kang Eep, setelahnya di bunker ini apalagi prosesnya? Nah, tadi dari TT3 itu dibagi ke masing-masing unit yang menuju bunker ini, base conveyor 8 menuju ke bunker unit 3. Ini kita lihat batubara sedang mengarah ke bunker unit 3. Nah, sekarang kita ada di di lantai bunker ya, bunker unit 3, di mana dari TT3 dibagi berdasarkan ke unit masing-masing. Nah, dari TT3 ini menuju ke arah bunker. Dari bunker dialirkan ke boiler melewati cool feeder. Wah, ternyata prosesnya banyak juga ya. Dari sampah sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Tapi teknologinya keren banget ya yang dimiliki oleh PLN Indonesia Power dan PLTU Jeranjang ini. Oke, makasih ya Kang Eep untuk penjelasannya. Sampai jumpa lagi. Nah, sahabat Josmen, setelah tadi kita telah melihat proses co-firing yang merupakan salah satu program PLN 123 di PLTU Jeranjang. Sekarang, biar terus bisa diimplementasikan, Josmen pengen ketemu sama salah satu orang yang paling berpengaruh, yaitu Ranger Leader Pak Indarto Joko Prakoso, yang merupakan manajer unit PLTU Jeranjang Omu. Yuk, ikutin Josmen. Nah, Pak Indarto Joko, kan PLTU Jeranjang itu mempunyai program yang masuk dalam PLN 123, di mana ada 2 program yang masuk untuk PLTU Jeranjang, yaitu co-firing biomasa dan Digimon X. Josmen dan sahabat Josmen pengen tahu nih, kira-kira peran apa saja yang dilakukan oleh Pak Indarto Joko selaku Ranger Leader dan manajer unit PLTU Jeranjang untuk menyukseskan program tersebut. Baik, terima kasih Josmen dan sahabat Josmen. Jadi sebagai Ranger Leader, saya sangat support untuk 2 kegiatan tersebut di atas. 1, kegiatan co-firing di PLTU Jeranjang, dan juga kegiatan Digimon X di PLTU Jeranjang. Untuk co-firing, saya dan tim saya bahu-membahu dan juga saling support ya, untuk memastikan co-firing di PLTU Jeranjang terus berlangsung secara continuous. Alhamdulillah, PLTU Jeranjang termasuk salah satu PLTU di luar Jawa yang lebih dahulu di dalam melaksanakan co-firing dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, dan insya Allah sampai tahun berikut-berikutnya PLTU Jeranjang akan tetap melaksanakan co-firing.
Dan alhamdulillah co-firing di PLTU Jeranjang continuous dan termasuk salah satu PLTU dengan hasil co-firing yang terbaik di luar Jawa. Sementara untuk Digimon X, Pak Joko dan juga tim Jeranjang khususnya di bidang operasi dan pemeliharaan memastikan utilisasi Digimon X dipakai, digunakan di setiap kegiatan pemeliharaan yang ada di PLTU Jeranjang. Dan alhamdulillah Digimon X di PLTU Jeranjang juga termasuk utilisasinya cukup baik untuk pembangkit di luar Jawa. Begitu sahabat Josman dan juga Josman. Oh gitu ya, wah luar biasa ya. Terima kasih Pak Indarto Joko untuk penjelasannya. Dan semoga implementasi dari PLN 123 di PLTU Jeranjang dan di PLN Indonesia Power semakin meningkat dan semakin baik. Terima kasih ya Pak Joko untuk penjelasannya. Sampai jumpa Pak Joko.